Sekarang kita ceritakan teman-teman sekalian, subbahasan bagaimana awal kecamuk peperangan sehingga muslimin menang dan bagaimana akhirnya berbalik muslimin kalah di perang Uhud. Dan ini perlu dijelaskan dan disatukan dalam sebuah subjudul supaya orang mengenang memang awalnya menang dan akhirnya dikalahkan, tapi nanti akan ada kemenangan lagi. Masih satu rentetan, ya. Karena banyak orang cuma mengatakan di Uhud muslimin kalah. Simple seperti itu saja. Enggak dijelasin kalau sebenarnya mereka menang awalnya. Awal kemenangan muslimin, kita jelaskan ceritanya. Pada zaman dahulu tentunya saya bilang tadi bendera adalah simbol kemenangan. Kalau masih ada berarti menang. Kalau tidak ada berarti kalah. Seperti itulah. Maka ada 3 orang sahabat yang mulia namanya Hamzah bin Abdul Muttalib masyhur. Kemudian Ali bin Abi Thalib, ponakannya sendiri, dan Asim bin Thabit. 3 orang ini teman-teman sekalian berkumpul semuanya, bersepakat mengatakan, ini begitu pecikan takbir Nabi kumandangkan, kita bertiga serang pemegang benderanya Quraisy. Enggak usah lawan yang lain, cari pemegang bendera, tebas nih. Bunuh supaya jatuh benderanya. Karena pasukan mereka lebih banyak. Muslimin 700, ini 3000, gitu kan. Tadinya 1000 tapi kan 300 munafik pulang ke Madinah. Ternyata betul terjadi. Pada saat itu teman-teman sekalian yang memegang benderanya Quraisy dari keturunan Abdiddar. Kalau masih ingat rentetan histori pertama, sirah pertama saya jelaskan tentang Abdiddar dan Abdul Manaf, gitu kan? Salah satu turunan kakek Nabi SAW. Intinya seperti itulah. Ini kalau saya rentet panjang lagi. Yang jelas ini masih keluarga Nabi SAW. Hamzah dan Ali datang. Dan ini pelajaran teman-teman. Dalam masalah akidah sudah tidak ada lagi batas. Enggak ada lagi namanya kerabat, apalagi kalau di medan perang. Ini sudah berbeda hukumnya. Maka keduanya pun, suku Abdiddar waktu mau pergi, waktu di perang Badar mereka yang pegang bendera. Dan akhirnya kalah orang-orang musyrik. Abu Sufyan di perang Uhud mengatakan, hai anak-anak Abu Talha. Abu Talha kebetulan dianggap kepala sukunya Abdiddar. Anakmu ini 6 orang laki-laki mau perang, ikut perang. Di Badar kita dikalahkan gara-gara kalian yang pegang bendera dan jatuh. Kalau sekarang kalian tidak bisa memegang bendera, tidak bisa pegang amanah ini dan akan jatuh dikalahkan, maka berserahkan pada kami. Kami kasih kepada suku-suku yang pemberani. Maka ke-6 anaknya, atau Abu Talha mengatakan, kami tidak akan menyerahkan bendera ini kepada selain kami walaupun kami semua terbunuh. Datanglah anak pertamanya Abu Talha, pegang bendera. Begitu takbir, Hamzah dan Ali dan ini Asim, 3-tiganya menyerang. Tiga orang ini menjadi pengibar bendera 1 orang itu. Berhasil dibunuh. Jatuh bendera. Awal serangan ini. Di awal serangan. Begitu bendera jatuh, biasanya bendera dulu dibuat tinggi sekali. Dan besar kainnya. Jatuh. Orang-orang Quraisy shock ini. Kok bisa? Awal kecamuk peperangan dan biasanya bendera itu bukan di depan. Bendera ditaruh di tengah-tengah. Di depan paling bendera-bendera kecil. Kalau bendera yang besar itu harus di tengah-tengah pasukan supaya tidak langsung jatuh. Tapi ini berhasil. Hamzah, Ali dan Asim berhasil. Datang anak keduanya Abu Talha. Pegang bendera lagi. Tapi 3 orang sahabat ada di sekitar situ. Sekitar bendera. Emang nunggu. Ternyata ada 1 orang datang angkat. Dibunuh lagi. Datang anak ketiga angkat. Dibunuh lagi. Anak keempat datang. Dibunuh lagi. Sampai 4 orang. Terakhir pada saat datang anak kelimanya Abu Talha. Dan mengangkat bendera. Maka sempat dibunuh oleh Asim. Hamzah dan Ali tidak sempat membunuh tapi Asim membunuhnya. Kemudian anak ke-6-nya Abu Talha yang terakhir sempat juga datang mengangkat bendera tapi dibunuh oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Kebetulan teman-teman sekalian, anak keempat waktu 6 orang ini mati, pas yang keempat yang dibunuh oleh Asim bin Thabit. Anak keempat ini waktu lagi dibunuh sama Asim, pas ditebas sama pedang, ada saudarinya perempuan, anaknya Abu Talha tapi perempuan, namanya Sulaif. Sulaif ini waktu lihat bergelimangan saudara-saudara laki-lakinya, 3 orang, ini yang keempat ditebas oleh Asim, dia pikir Asim yang bunuh semuanya. Dia nggak tahu ini. Maka dia sakit hati. Dia kemudian kembali ke tengah-tengah pasukan musyrikin, lalu dia menggunakan gendangnya, rebana karena perempuan dibawa oleh orang-orang Quraisy biasa untuk memotivasi pasukan. Mereka menari-nari segala. Lalu dia pukul gendangnya, lalu dia mengatakan si Sulaif, siapa yang bisa membunuh Asim untukku, lalu dia membawa batok kepalanya kepadaku,
maka aku akan isi seukuran batok kepalanya Asim emas buat dia. Dia motivasi orang untuk perang bunuh Asim ini. Mendengar kalimat tersebut, orang-orang Quraisy yang ada sekitar situ tamak, mau tahu kalau ini Sulaif ini orang kaya. Maka mereka pun akhirnya mengeroyoki Asim pada saat itu, berusaha mencari dan mengeroyoki Asim. Sulaif pada saat itu, teman-teman sekalian, kemudian menyiapkan beberapa emas yang dia harus berikan, sampai akhirnya Abu Sufyan mengeluarkan instruksi. Begini isinya, sebagaimana mereka muslimin menyerang bendera kita, sekarang kita serang bendera mereka. Karena ini bendera sudah nggak bisa nih. Dan harus ada satu orang yang memegang bendera dari Abdiddar, gitu kan. Angkatlah bendera. Maka datang Suwaib tadi, yang sempat kita sebutkan namanya Suwaib ini adalah budak Abdiddar. Dia datang lalu dia pegang, lalu dia kibar-kibarkan. Sambil pasukan musyrikin berusaha melindungi bendera tadi dan mencari siapa yang memegang bendera dari muslimin. Waktu itu kebetulan yang pegang bendera Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, nanti kita kisahkan juga bagaimana meninggalnya beliau. Pada saat itu teman-teman akhirnya perang mulai memanas dan target mereka adalah saling menjatuhkan bendera satu sama yang lain. Pada saat itu Hamzah, Ali dan Asim, ketiga orang ini tetap tidak mau, walaupun pasukan Quraisy melindungi pemegang bendera, tetap mereka berusaha bertiga menjatuhkan bendera. Dan Asim pun tetap tidak peduli dengan penawaran Sulaif tadi kepada orang-orang Quraisy. Akhirnya ketiganya berhasil membunuh budak tadi, Suwaib, dan bendera Quraisy jatuh. Gara-gara ini teman-teman sekalian, kena bendera sudah 8 kali jatuh. Dan Suwaib waktu jatuh, ditusuk oleh 3 orang sahabat ini, sempat jatuh, dia terpotong tangannya kanan, dia pegang bendera dengan tangan kiri, terpotong tangan kiri, dia pegang dengan tangan kanannya, sampai ditebas, dia jatuh pun ke tanah, dia masih pegang bendera itu. Dia masih berusaha jepit, sampai Sa'ad bin Abi Waqqas datang dan membunuhnya. Pada saat itu, Sa'ad bin Abi Waqqas tentunya membunuhnya bukan dengan pedang, bukan datang ke dia membunuhnya, tapi dari jarak jauh Nabi SAW melihat pemegang bendera Suwaib sekarang dan Hamzah, Ali dan Asim lagi mengeruyuinya. Begitu dia jatuh, dia masih pegang bendera. Kata Nabi SAW, diambil anak panah kepada Sa'ad, hai Sa'ad, lemparlah, panahkan dengan taruhan ibu dan ayahku. Ini biasanya orang Arab ucapkan, ini bukan sumpah ya. Artinya posisimu aku posisikan sebagaimana aku hormati kedua orang tuaku. Biasanya orang Arab kalau mau memohon dengan ucapkan kalimat itu. Maka Sa'ad mengatakan, aku belum pernah melihat ada orang yang mengucapkan kedua kalimat ini. Artinya Nabi SAW mengatakan, aku memposisikan kamu, ya, menghormati kamu sebagaimana aku hormati kedua orang tuaku, kecuali aku. Maka aku pun melepaskan anak panah dan akhirnya Suwaib mati terbunuh. Waktu mati terbunuh teman-teman, bendera Quraisy jatuh. Hamzah, Ali dan Asim sengaja menginjakkan kuda mereka di bendera Quraisy. Dan akhirnya tidak bisa lagi ada Quraisy yang mendekat. Setiap mendekat diserang, setiap mendekat diserang. Akhirnya kocar kacir semuanya. Pasukan Quraisy kocar kacir pada saat itu. Jadi saking kocar kacirnya, ya, pada saat itu teman-teman sekalian, sampai muslimin mengatakan, kami menyaksikan di perang Uhud yang hadir ya, seluruh pasukan Quraisy, ribuan orang itu semuanya berlari, meninggalkan harta mereka, meninggalkan kuda mereka, sampai mereka meninggalkan kaum wanita mereka yang ikut-ikutan lari bersembunyi di belakang pohon-pohon kurma dan di gunung-gunung atau bukit-bukit. Padahal itu sebenarnya aib besar bagi mereka ya kalau meninggalkan kaum wanita.